Di sini ada 6 entitas yang masing-masing sudah memiliki foreign key dan primary key. Yang pertama, relasi dari anggota dan transaksi adalah satu anggota dapat melakukan banyak transaksi. Sebaliknya, banyak transaksi dapat dilakukan oleh satu anggota. Relasi tabel transaksi dan karyawan adalah satu karyawan bisa melayani banyak transaksi dan transaksi bisa dilayani oleh satu karyawan. Tabel karyawan dan jabatan adalah satu karyawan hanya punya satu jabatan. Transaksi dan tenor adalah satu tenor dapat digunakan berbagai transaksi, dan berbagai transaksi bisa memilih tenor-tenor yang ada. Dan relasi dari peminjaman dan transaksi adalah peminjaman bisa dipilih oleh banyak transaksi, dan berbagai transaksi bisa memilih satu peminjaman yang ada. Baik, selanjutnya akan dilakukan moving data terhadap tabel anggota dengan user body, karena user body di sini dia memiliki role untuk dapat mengisi tabel anggota. Ya, jadi seperti ini kita import datanya. Ini kita pilih datanya. Di sini saya menggunakan Excel ya. Saya simpan di Excel. Ini menggunakan 2003 supaya formatnya dapat didukung. Ini lalu kita next. Ini tidak saya centang. Terus ini adalah semua yang akan di moving. Nah, ini saya ganti formatnya supaya dapat di support. Nah, klik next, coba finish. Oke, nah coba akan kita run. Nah, semua data sudah masuk dengan sempurna dengan baik. Jadi seperti itu untuk moving data melalui SQL Developer ya. Untuk cara seperti ini juga dapat digunakan untuk moving data pada tabel lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan user. Pertama, pilih server, lalu pilih user. Di sini kami memiliki 3 user. Yang pertama, Thomas, yang kedua Budi, dan yang ketiga Yuan. Lalu kita akan membuat ke create. Masukkan nama yang diinginkan. Pilih profile menjadi koperasi. Masukkan password yang diinginkan. Lalu pilih tabel space yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan temp. Lalu masukkan role yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan role karyawan. Jika sudah, tekan pilih OK. Lalu pilih OK lagi untuk menyelesaikan pembuatan user. Dan mari kita lihat user yang telah dibuat tadi. Dan beginilah cara pembuatan user. Terima kasih. Untuk trigger, kita gunakan after insert dari tabel anggota yang berfungsi untuk merekam tanggal berapa ID anggota bergabung menjadi nasabah. Untuk tabel penampungnya, saya membuat anggota log. Untuk membuat trigger, klik kanan pada tabel anggota, setelah itu pilih trigger, setelah itu pilih create. Setelah tampilan seperti ini, kita tentukan nama dari trigger itu, pilih eventnya, lalu klik OK. Otomatis akan seperti ini. Di sini kita akan memulai codingan kita. Untuk after insert kita beri di tabel anggota, lalu sebagai penampungnya insert into kita masukkan ke dalam anggota log. Lalu kita lakukan insert data. Lalu kita tampilkan data anggota. Setelah kita masuk ke tabel anggota log, maka secara otomatis ID data dan tanggal bergabung sudah ada di situ. Kita menggunakan trigger before update pada tabel karyawan yang fungsinya untuk mengetahui riwayat jabatan sebelum diubah. Sudah ada tabel karyawan, lampunya kita gunakan tabel riwayat karyawan, insert data, itu tampilkan data karyawan, lalu saatnya kita buat trigger history karyawan, before update-nya pada tabel karyawan, insert intonya kita berikan pada tabel riwayat karyawan. Ini tidak ada masalah pada trigger. Kita lakukan update pada ID jabatan, di mana ID karyawannya 08701. Kita buka tabel karyawan, maka jabatan sudah diganti menjadi mana. Tabel riwayat karyawan sudah dilihat data yang sebelum diubah. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan testback. Di mana admin kami tidak sengaja melakukan drop pada tabel karyawan dan ingin mengembalikan tabel tersebut menggunakan testback drop.
Lalu yang kedua, pada tabel anggota, admin kami melakukan kesalahan dalam update anggota, yaitu tempat lahir dari Salatiga menjadi Bandung. Untuk mengembalikan data tersebut, admin kami menggunakan flashback timestamp. Sebelum melakukan flashback, jangan lupa untuk melakukan alter table anggota enable row movement. Untuk waktu dan tanggal pada flashback timestamp disesuaikan sebelum terjadinya kesalahan dalam pengupdatean data. Dan berikutlah cara melakukan flashback timestamp. Terima kasih. Penjelasan singkat mengenai backup recovery. Di sini sebelum backup kita masuk ke archive mode archive, terus kita di bagian airman dengan kode username masing-masing. Terus kita bisa melihat data yang akan di backup di sini. Terus kita mulai proses backup database sampai berhasil dengan data backup kita ada di sini lokasinya. Setelah itu kita di shutdown. Terus kita mencoba untuk menghapus semua data ini. Lalu kita masuk lagi ke airman tapi dengan melakukan startup nomon. Setelah itu kita melakukan restore control file terlebih dahulu dengan file backupnya di sini. Setelah itu kita alter database mount dan kita untuk melakukan restore database. Ini mengembalikan data file. Terus kita melakukan alter database open reset log ini untuk menampilkan data-data log. Nah, kita dites untuk prosesnya. Kita menampilkan tabel space tampil dengan baik. Jadi demikian untuk penjelasan backup recovery.